Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, segenap jamaah salat subuh, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan juga kita berharap semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan mengantarkan kita menuju ridhanya, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa mengikuti kajian subuh kita di Ramadan. Semua itu atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini pula kita akan mencoba membahas terkait dengan Al-Quran, dan hari ini sudah hari ke-16 ya, hari ke-16, jadi berarti malam ke-17, malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, nuzul terdiri dari dua kata. Nuzulul Quran artinya nuzul adalah turun, Al-Quran Quran, jadi turunnya Al-Quran. Saudara hadirin, Al-Quran sudah kita kenal sejak awal kita mulai menginjak akil balik, dan sampai hari ini, sampai detik ini, alhamdulillah kita masih membacanya, walaupun tidak menjadi rutinitas kegiatan kita sehari-hari, tetapi paling tidak di dalam waktu-waktu salat fardu dan sunnah kita membacanya, walaupun surat yang kita baca pendek ya. Yang populer qul huwallahu ahad, itu yang populer ya. Itu bagus ya. Bapak dan Ibu, beberapa informasi yang kita temukan, pernyataan ulama ketika mereka meneliti kata nuzul atau nazala. Nazala turun. Di Quran ditemukan ada kata anzala dan ada kata nazzala. Dua kata itu, nazzala dan anzala. Anzala adalah diturunkannya Al-Quran sekaligus, sementara nazzala diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur. Ulama membagi turunnya Al-Quran itu dalam 3 periode. Periode pertama, Al-Quran berada di Lauhil Mahfuz, namanya Lauh Mahfuz. Mahfuz pakai dha ya, bukan mahfud ya. Mahfuz pakai dha. Lauh artinya adalah papan, mahfuz artinya terpelihara. Kita harus tahu istilah itu. Apa sih lauhil mahfuz? Lauhil mahfuz itu artinya papan, semacam lembaran-lembaran yang tertulis sejak zaman azali. Azali itu apa? Zaman waktu azali itu yang tak terhingga, entah kapan mulainya begitu gitu, dan kapan berakhirnya itu azali namanya, kekal ya, yang tidak diketahui oleh kita kapan mulainya dan kapan berakhirnya, itu azali. Lauhil Mahfuz adalah papan-papan yang tertera di dalamnya catatan-catatan semua makhluk Allah dari mulai diciptakan sampai berakhir. Mahfuz artinya terpelihara, terjaga. Al-Quran berada di sana. Itu periode pertama. Rahasia-rahasia yang tersembunyi hanya Allah yang tahu. Dari sanalah kemudian diturunkan ke Baitul Izzah namanya.
ulama menyebut dengan istilah sama'id dunya, as-sama'id dunya, langit terdekat, disebut Baitul Izzah. Bait artinya rumah, Al-Izzah artinya mulia. Baitul Izzah adalah rumah kemuliaan, tempat singgahnya Al-Quran pada periode kedua. Jadi istilah ini harus kita tahu. Inilah yang kemudian dari Lauhil Mahfuz diturunkannya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah diungkap dalam banyak ayat dengan menggunakan kata anzalna atau anzala. Karena sekaligus kita lihat misalkan kata anzalna itu atau menggunakan kata anzala itu seperti Allah melukiskan turunnya air hujan ke bumi sekaligus. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan kami turunkan air hujan dari langit. Itu menggunakan anzala, artinya brok begitu serat, walaupun lokal. Karena kalau berangsur-angsur air hujan itu satu tek gitu, besok baru turun lagi tek gitu, satu-satu gitu. Itu berangsur-angsur. Tapi air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit itu brek, itu sekaligus namanya. Itu menggunakan kata anzala. Dari Baitul Izzah, tempat yang dimuliakan itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata nazzala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu menggunakan kata nazzal. Nazzala itu nanti ada yang dihubungkan dengan kata dhamir. Dhamir itu istilahnya kata ganti. Menggunakan kata nazzalna, kami turunkan, ada menggunakan anzalnahu, itu kami juga turunkan menggunakan kata dhamir. Bapak dan Ibu, diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur dalam waktu 23 tahun. Berangsur-angsur. Ada beberapa ulama yang berpendapat turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Kemudian ulama melakukan penelitian terhadap sejarah atau kesejarahan Al-Quran. Al-Quran atau kitab-kitab sebelum Al-Quran pun sebenarnya diturunkan di bulan Ramadan. Misalkan Suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan pada awal Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim, Suhufi Ibrahima wa Musa, kita temukan itu katanya. Suhuf itu apa sih? Suhuf itu lembaran-lembaran wahyu Tuhan yang belum menjadi sebuah buku. Kalau kitab itu menjadi sebuah buku. Al-Quran menyebut kitab, karena itu kemudian Al-Quran menyebut masa lalu sebelum dibukukan sudah menyebut istilah kitab yang kemudian menjadi sebuah kitab, buku terjilid gitu. Kalau suhuf itu lembaran-lembaran saja, termasuk suhufnya Nabi Musa atau suhuf-suhuf pada nabi-nabi lain, itu lembaran-lembaran wahyu yang tertulis. Nah, Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya seperti suhuf itu yang diturunkan bulan Ramadan pada awal pertama Ramadan. Kemudian kitab Taurat itu pada tanggal 6 Ramadan, lisitti Ramadan min Ramadan, pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian kitab Zabur itu pada tanggal 12 Ramadan. Kitab Injil pada tanggal
18 Ramadan. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Bisa kita baca referensi-referensi yang kita temukan, karya-karya ulama besar ya, terkait dengan tanggal turunnya wahyu Allah kepada para nabi. Kitab-kitab sebelumnya itu menggunakan kata anzala, baik itu Taurat dan Injil yang populer dikemukakan di dalam Al-Quran. Wa anzalna Taurata wal Injil. Artinya Taurat dan Injil itu menggunakan kata anzala. Itu memang diturunkannya sekaligus kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi apa? Nabi Daud ya, Nabi Daud. Bapak dan Ibu, termasuk Al-Quran ketika menggunakan kata anzala itu diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah pada Ramadan. Sifatnya transenden. Apa transenden? Tidak logis, masih abstrak. Karena Quran, baik itu Quran atau kitab-kitab sebelumnya dari Allah kepada Nabi itu masih abstrak, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak terungkap kata-kata. Karena kalau Allah berhuruf dan bersuara, makhluk namanya. Kalau berhuruf dan bersuara, makhluk. Tidak ada redaksi kata-kata yang muncul dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ya, itu abstrak. Itu terjadi menurut ulama sekaligus diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar ya. Lalu diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Dan ini baru terungkap redaksinya. Jibril diberikan izin oleh Allah untuk menangkap makna-makna Al-Quran yang tersembunyi di Baitul Izzah itu, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur. Terkait penurunan Al-Quran yang turun berangsur-angsur itu, ada beberapa teori yang diungkapkan oleh ulama. Ada yang mengatakan sekaligus diturunkan ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah itu diturunkan secara bertahap ya, 13 tahun di Mekah, atau ada yang mengatakan 12 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ada yang mengatakan setiap bulan Ramadan malam Lailatul Qadar itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu untuk 1 tahun setiap Ramadan. Agenda 1 tahun, nanti agenda 1 tahun itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk 1 tahun gitu. Itu teorinya banyak ya. Nah, itu penurunan Al-Quran. Tetapi sepakat ulama menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus, lalu diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur. Bapak dan Ibu, ulama berbeda pendapat juga terkait dengan surat pertama yang diturunkan oleh Allah atau oleh Allah kepada Jibril, dari Jibril kepada Nabi Muhammad itu ulama berbeda pendapat. Dari Jibril kepada Nabi Muhammad, ada yang mengatakan surat Al-Alaq sebagai surat pertama yang turun, ada yang mengatakan surat Al-Mudaththir
surat pertama yang turun kepada Nabi, ada yang mengatakan surat Fatihah, surat yang turun kepada Nabi. Termasuk surat-surat yang terakhir itu berbeda pendapat. Tapi kemudian ulama begitu penting melihat sejarah turunnya Al-Quran itu, sehingga mereka juga melakukan penelitian terhadap sejarah turunnya Al-Quran terkait dengan asbab al-wurud. Asbabul wurud adalah istilah turunnya peristiwa turunnya atau dicetuskannya, disampaikannya hadis itu. Jadi kalau istilah Al-Quran disebut asbabun nuzul, kalau hadis disebut asbabul wurud. Asbabun nuzul ada sebab-sebab turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul sebab-sebab atau yang melatar belakangi atau latar belakang Nabi menyampaikan itu. Itu namanya asbabul wurud. Ada dua istilah yang kita temukan dalam term-term keilmuan. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Kalau nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran, nanti Quran itu akan turun ada sebabnya. Walaupun tidak seluruhnya Quran itu turun kepada Nabi Muhammad dilatar belakangi persoalan. Itu namanya asbabun nuzul. Nah, asbabul wurud ini istilah yang diungkap dalam keilmuan itu sebagai pernyataan Nabi yang dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa. Itu namanya asbabul wurud. Waw, ra, waw, dal. Wurud, al-wurud. Bapak dan Ibu, perbedaan pandang di kalangan ulama terkait dengan surat apa sebenarnya yang turun, ya. Kemudian mereka melakukan penelitian. Nah, ada yang mengatakan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat, ya. Nanti surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fattahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini surat Al-Mudaththir. Ini surat yang ini tidak banyak yang hafal kita, ya. Tapi Al-Alaq hafal semua. Kemudian ada Al-Fatihah. Bapak dan Ibu, jumhur ulama menyatakan bahwa Quran yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq, bukan surat Al-Mudaththir. Surat Al-Alaq menyatakan sebagai nubuwah. Nubuwah itu apa? Kenabian. Jadi status kenabian itu surat Al-Alaq. Kalaupun surat Al-Mudaththir itu disebut sebagai surat pertama, kata ulama, ini surat yang menyatakan mempublikasikan risalah. Itu awal pertama kali instruksi Nabi untuk mempublikasikan risalahnya. Apa mempublikasikan itu? Menyampaikan terang-terangan kepada masyarakat. Itu memang ayat pertama, surat pertama. Jadi kalau surat Al-Alaq itu surat yang menyatakan status Nabi sebagai Nabi, surat Al-Mudaththir disebut surat pertama adalah surat yang pertama kali agar Nabi menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Karena bahasanya di situ qum fa'anzir, bangkit dan berikan peringatan. Itu disebut oleh ulama sebagai surat pertama yang menginstruksikan penyampaian risalah, gitu. Lalu Al-Fatihah disebut sebagai surat pertama. Itu surat pertama
yang terkait dengan instruksi dalam beribadah. Gitu. Itu semuanya disebut surat pertama. Tapi surat pertama Al-Alaq itu sebagai nubuwah, ya, mengangkat Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Kalau Al-Muddatsir disebut sebagai surat pertama, itu surat pertama agar Nabi menyampaikan risalah, tugas awal untuk mempublikasikan kepada masyarakat. Fatihah adalah surat pertama yang terkait dengan instruksi bacaan di dalam ibadah salat. Ya, mungkin sebelumnya tidak Fatihah mungkin, ya, gitu. Tetapi ada bacaan khusus. Ini disebut sebagai surat pertama. Tepatnya bahwa ulama sepakat bahwa ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq pada tanggal 17 Ramadan. Saudara, di dalam surat Al-Alaq itu kita temukan sebuah pendidikan yang sangat kental sekali dengan kebutuhan manusia. Al-Quran pada surat Al-Alaq itu menggunakan kata Iqra, baca. Makna baca di dalam Al-Quran kita temukan beberapa istilah. Ada Iqra dari kata qara'a yaqra'u qiraat, ya, qiraat itu bacaan artinya. Ada yang menggunakan istilah tilawah, tala yatslu tilawah, bacaan juga. Ada yang menggunakan istilah rattala yurattilu tartil, bacaan juga maknanya, gitu. Apa maknanya ini? Ini pengetahuan buat kita, ya, supaya kita tahu, ya. Di Al-Hijrah ini kan sudah berdiri tahun 93 jadi masjid, ya. Pengetahuannya harus terbangun, nambah begitu. 3 istilah ini muncul dalam Al-Quran. Misalkan Iqra. Iqra itu terkait dengan apa? Iqra itu terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi membaca, menggali, menyimak, dan melakukan penelitian terhadap teks wahyu Al-Quran. Itu menggunakan kata Iqra. Makanya muncul di situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Ya kan? Ada nama Tuhan, ada sampelnya manusia. Coba bayangkan. Digali itu menyebut bismi rabbik, nama Tuhan. Itu ada sekian disiplin ilmu kitab ketika tema ini muncul nama Allah. Itu menjadi banyak disiplin pengetahuan nanti. Orang-orang Arab tuh walaupun suaranya tidak bagus, mereka tuh tercengang sebenarnya. Kenapa? Karena faham. Kalau di kita kan tidak faham. Jadi tergantung suasana suara gitu kan. Kalau suasana suaranya bagus, dia akan merinding. Kalau enggak, ya enggak. Apalagi suaranya melintir. Kenapa? Karena kita tidak faham gitu. Nah, Quran tuh begitu menyampaikan informasi kepada kita. Kalau kamu baca, getar. Dan itu dibuktikan ketika adik Umar bin Khattab membacakan surat Thaha, dan Umar waktu itu datang bergegas untuk membunuh Nabi dengan pedangnya. Ketemu orang sahabat, mau kemana ya Umar? Waktu jahiliyah Umar. Kata Umar, saya akan membunuh Nabi Muhammad. Ini sudah mempengaruhi orang-orang Arab nih, kata kita, orang-orang kita, bangsa kita. Jangan dulu, kamu lihat dulu ke rumah adikmu. Adikmu itu sudah Islam. Sampailah ke rumah adiknya, diketuk pintu, semua takut karena Islam belum bisa disampaikan secara terbuka. Jadi orang-orang yang sudah masuk Islam itu masih bersembunyi untuk membaca Quran. Begitu dibuka, ternyata Umar gemetar semua. Suami adiknya Umar ini, adik iparnya itu ngumpet, takut. Karena pasti berhadapan dengan Umar masalahnya besar.
gitu kan. Jadi sahabat yang paling ditakuti itu. Nah, tanya Umar, ini apa? Quran. Karena begitu ditampar adiknya, lembaran Quran itu jatuh, diambil. Apa itu? Wahyu Allah, Al-Quran. Diambil. Coba lihat, kata Umar, dibaca. Begitu dibaca, tergetar hatinya. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Getar hatinya. Kenapa? Karena Umar tahu artinya. Kita dikasih satu Quran nggak tahu artinya, biasa saja gitu. Itu baru beberapa ayat, ya. Bagaimana bergetar hatinya, begitu indah sastranya, begitu dalam makna dan pesannya. Kenapa? Karena faham. Gitu. Ini terkait dengan wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Dia bertambah imannya. Nah, lalu Quran menyebut kata tartil dalam ayat lain. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Ini ulama menyebutnya istilah tartil yang yang disandingkan dengan Al-Quran, membacanya dengan tajwid. Muncullah ilmu tajwid ini. Gitu. Jadi kalau talayatlu tilawah itu dengan keindahan, Quran bicara soal keindahan sastra, pengetahuan, sehingga muncullah ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu mantiq, ilmu nahwu, ilmu sarf. Di sini adanya nih kata tuliyat atau tilawah. Makanya di musabaqah itu tilawatul Quran, keindahan sastra. Kan bacanya nggak disebut musabaqah qiraatul Quran, enggak. Tapi musabaqah tilawatil Quran, keindahan di situ. Bagaimana bacaan yang indah. Lalu muncul istilah tartil. Tartil itu bacaan yang konotasinya, maknanya terkait dengan ilmu tajwid. Maka ulama kemudian memberikan keputusannya, mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya sunnah, membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib, gitu. Jadi baca Quran itu wajib menggunakan tajwid. Jadi kalau ada huruf nun mati bertemu dengan ya idgham, itu diidghami. Faman ya'mal, itu harus nunnya masuk ke dalam ya, bertemu dengan ya, harus idgham. Kalau tidak idgham dosa juga, gitu. Kecuali tidak paham-paham amat begitu, ya. Terus sedang proses belajar, gitu. Jadi harus seperti itu. Nun mati dengan huruf alif izhar, misalkan kita kan kenal istilah izhar, idgham, iqlab, gitu kan. Kemudian murojaahnya, kembalinya ngulangnya dari mana, itu juga harus tahu. Jadi Quran tidak hanya sekedar baca begitu, saya sudah baca Quran benar, perasaan kita benar, nggak ada gurunya, itu kan kayak kita kan gitu, kayaknya di rumah lancar-lancar aja, saya begitu di hadapan politik salah melulu, ya nggak ada gurunya. Kan gitu. Jadi begitu kita, ya, gitu. Lancar itu saya kata, begitu ada apa-apa katanya salah melulu, kan gitu. Itu yang di rumah, orang rumah itu. Ya kan, itu sampel, ya, nggak usah malu mah. Ya. Jadi saya nggak perlu ngasih contoh istri yang lain, istri saya aja dulu, ya, karena perlu dibenahi, ya, semuanya. Jadi ya, jadi memang begitu kita, perasaan aja kita kan, karena nggak ada yang benerin, salah yang mana, bener yang mana. Saat ini kita harus begitu, belajar aja lah dulu, selama kita masih ada yang mengajari, ya. Jadi
harus kita fahami betul, karena Al-Quran menganjurkannya warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, artinya wajib membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid. Kita tidak perlu paham ini apa sih namanya idgham, apa ikhfa, iqlab, apa izhar, nggak perlu tahu juga nggak apa-apa. Tapi ketika kita berhadapan dengan Al-Quran membaca tajwid, itu yang harus tahu. Apa bacaannya ketika nun mati bertemu dengan ya, nggak perlu tahu juga nggak apa-apa. Tapi dibacanya famay ya'mal, itu harus dibaca begitu. Gitu. Man amana, jangan man amana, itu nun mati bertemu dengan alif izhar, man amana gitu. Ya seperti itu ya. Ini instruksi Quran, bukan instruksi saya. Jadi kalau bapak-bapak masih mau baca Al-Quran, ya salahin aja Qurannya tuh. Yang nyuruhnya Quran, bukan saya. Saya hanya menyampaikan ini. Inilah persoalan-persoalan penting yang diungkap di dalam Al-Quran. Insya Allah besok kita akan bicara soal surat Al-Alaq itu. Mengapa Al-Quran menyebut dengan Al-Insan, penyebutan manusia. Ada berapa istilah manusia diungkap dalam Al-Quran? Insya Allah subuh besok kita akan kaji lagi ya terkait dengan Al-Quran, supaya kita banyak pengetahuan. Ya, Ustaz Saiful. Ya, Quran diturunkan sebelum Al-Quran kan kitab-kitab Taurat ya Quran itu di bulan Ramadan. Iya. Artinya Ramadan ada Ramadan sebelum umat Nabi udah ada Ramadan berarti. Sudah ada Ramadan. Ya, sudah ada Ramadan. Kan Al-Qur'annya mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada puasa di situ ya. Nanti munculnya ini di ayat ke 186 Syahrul 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Situ kan ada ternyata ayyaman ma'dudat dan min alladzina min qablikum, itu muncul di ayat berikutnya tuh penjelasannya. Namanya tafsir dalam istilah keilmuan itu tafsir tahlili. Jadi bulan puasa itu apa sih namanya? Yang disebut bulan puasa itu apa namanya? Tafsir tahlili, kajiannya itu menafsirkan ayat ini dirangkai dengan ayat ini, dirangkai dengan ayat ini. Tahlili, kajian tahlili namanya. Nanti ada tafsir maudhu'i. Maudhu'i itu tematik. Nah, ini menafsirkan kata alladzina min qablikum wa ala kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi istilah puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada umat sebelumnya. Kapan itu? Ya di sini Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ramadan itu. Ramadan sama, cuman mungkin istilahnya saja lain begitu. Kan bahasanya beda-beda nanti. Tapi maknanya Ramadan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab namanya Ramadan. Bulan itulah yang ditetapkan sebagai ibadah puasa. Termasuk umat-umat sebelumnya nama bulan itu, bulan puasa itulah yang kita kenal. Ya, ada lagi yang mau tanya? Sudah selesai. Ya besok aja lah kalau sehat ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pengetahuan, dan ini salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ulama-ulama sudah mengajarkan banyak pengetahuan, tinggal kita gali saja agar kita semakin semakin banyak wawasan, sehingga tidak mudah menyalahkan orang yang berbeda pada kita ya. Karena ilmu itu sangat luas, dan ilmu itu sangat ya luar biasa lah, mendewasakan kita dan memuliakan, menjadikan kita mulia. Mari kita bersalawat pagi ini. Semoga Allah memberikan syafaatnya kepada kita lewat salawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha شفيها ونور الأبصار
tutup hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.